Shalom. Shalom. Hari ini banyak yang datangnya kesiangan, saudara. Yang apakah udara malam tidurnya enak, adem-adem, bangun pagi langsung cerah, jadi aman, saudara. Sehingga rumah bangun itu males. Atau mungkin hari ini ada kegiatan apa gitu ya, saudara. Tetapi yang menjadi satu kerinduan kita semua adalah jikalau kita itu masih memiliki kerinduan untuk berjumpa dengan Tuhan. Hati kita masih memiliki satu kehausan, rasa lapar untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Hati kita memiliki satu pengharapan bisa senantiasa berjumpa dengan Tuhan, beribadah, dan juga ada kerinduan untuk kita berjumpa dengan saudara-saudara seiman di dalam satu persekutuan gereja di tempat ini. Satu kemurahan Tuhan. Tadi kalau saya datang dengan ibu-ibu di belakang, ya Pak Bu udah sarapan? Sudah, lagi arisan di belakang ya. Sopo sih oleh? Ayo dikocok, ayo kan. Belum yang dapat gak ada yang mesti dapat aku di situ kan, saudara. Satu kerinduan kita ketika kita dari rumah itu punya ada kerinduan untuk bersekutu dengan Tuhan. Nah, kerinduan itu muncul di mana? Di dalam hati. Karena Roh Allah itulah tinggal di dalam hati. Jika hati kita bagus, hati kita bersih, maka kita akan bisa melihat Allah, saudara. Saudara, di dalam hidup kita selalu akan berbicara tentang apa? Ada rencana Tuhan yang harus kita jalani. Setiap pribadi orang percaya itu selalu Tuhan taruh rencana untuk kita. Sadar gak sadar kita diberi rencana oleh Tuhan yang harus kita kerjakan dan harus kita berdampak. Karena menjadi orang Kristen itu bukan hanya Kristen secara agamawi, tetapi ada beban, ada satu tujuan, satu panggilan yang Tuhan taruh kepada kita, yaitu apa? Untuk menjadi partner Tuhan, untuk menjadi penjala manusia, untuk menjadi kita ini pribadi-pribadi yang harus berdampak untuk mereka. Maka identitas kita yang Tuhan taruh adalah kamu adalah terang dunia, kamu adalah jalan dunia, dan pergilah jadi terang semua bangsa murid. Nah, untuk berbicara ini, kita akan belajar satu tokoh, saudara. Karena ini temanya adalah Desember itu adalah Natal, maka kita akan belajar satu tokoh yang disebut dan dinamai Maria, saudara. Ya. Nah, kita lihat tentang ketulusan hati daripada Maria. Kita akan belajar satu topik tentang ketulusan hati Maria, saudara. Di dalam Lukas pasal 1 ayat 38 dikatakan demikian. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataan itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Ini adalah satu cerita yang seringkali diangkat di dalam Desember, yaitu tentang Natal. Karena apa? Maria adalah pribadi yang dipakai Tuhan sebagai tokoh dalam karya keselamatan. Tuhan memberikan anak yang tunggal kepada kita. Lewat Maria, maka Yesus dikandung dan lahir melalui janin daripada rahim Maria. Ada satu pribadi yang luar biasa kalau kita renungkan tentang Maria ini, yaitu tentang apa? Kalau kita bicara Maria ini, ada dua hal yang kita bisa pelajari. Yang pertama adalah tentang ketulusan hatinya Maria. Yang kedua tentang imannya. Maria ini adalah pribadi yang dipakai Tuhan untuk karya keselamatan Bapa di surga. Maria dipakai Tuhan untuk menyatakan rencana Tuhan untuk dunia ini, keselamatan dunia ini. Maria Tuhan pakai untuk apa? Untuk menyatakan rencana Tuhan untuk kemaslahatan umat manusia. Maria Tuhan pakai untuk apa? Rencana Tuhan untuk ada satu perdamaian di dunia ini. Maria Tuhan pakai untuk menjadi apa? Menyatakan rencana Tuhan untuk menyatukan di dalam satu gereja, dalam satu kesatuan. Maka panggilan gereja adalah menjadi keesaan satu gereja.
Tetapi kita lihat manusia yang memiliki perbedaan-perbedaan karakter dan pemahaman, hati dan pikiran sampai hari ini belum bisa disatukan. Maka Tuhan memakai keluarga, yaitu keluarga-keluarga Kristen, untuk disatukan di dalam satu kesatuan. Maka kalau kita sadar bahwa diri kita ini adalah pribadi keluarga yang cinta Tuhan, maka sebelum kita menyatukan orang lain, mulailah dari hal yang kecil, keluarga. Suami istri, maka bukan lagi dua tapi satu. Tuhan karuniakan anak, bukan lagi suami istri dua menjadi satu, tetapi ditambah bonusnya. Itu pun dalam satu kesatuan, satu keluarga. Maka disebut keluarga. Pemulihan ini, perdamaian ini, keesaan gereja ini adalah lewat keluarga. Ketika keluarga ini bersatu dan beribadah bersama dalam satu gereja, dan ada keluarga-keluarga yang lain berkumpul dalam satu gereja, maka kesatuan itu lebih berkembang lagi, saudara. Dan itu dimulai dari mana? Ketulusan hati. Maria, Yusuf dalam pertunangan, mereka belum menikah. Tetapi ketika Tuhan ingin menyatakan rencana Tuhan untuk perdamaian, keesaan, kesatuan dunia ini di dalam karya keselamatan Tuhan, Tuhan memakai Maria yang belum menikah dengan Yusuf hanya sekedar pertunangan, disatukan lewat Yesus Kristus. Ketulusan hati. Yang kedua, kita akan belajar tentang imannya. Maria ketika malaikat Tuhan datang berbicara kepada malaikat Tuhan, ketika Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataan itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Ada satu perkataan, ucapan daripada Maria yang menunjukkan tentang keimanannya dan ketulusannya. Jadilah padaku menurut perkataan. Tidak berbantah, tidak berargumentasi, tidak melakukan suatu perdebatan, tidak melakukan satu mungkin banyak teori-teori yang diajukan seperti sidang senat, sidang tugas akhir atau apapun. Tetapi ketika malaikat Tuhan berbicara, jadilah kehendakmu, perkataan. Saudara, pada masa itu malaikat itu menunjukkan kalau kedatangan malaikat adalah menyatakan pribadi Tuhan Yesus, pribadi daripada Allah. Kalau zaman perjanjian lama, Allah menyatakan dirinya lewat sinar, lewat cahaya, maka dalam perjanjian baru malaikat itu sering diutus sebagai utusan Allah. Nah, malaikat datang, utusan Allah, maka menyatakan itu adalah perkataan Allah, perintah Allah. Maria menyadari bahwa malaikat ini Gabriel itu datang untuk mau pesan daripada Allah. Maka dia tidak berbantah, cuma menyatakan, aku ini belum menikah, aku ini bagaimana? Roh Kudus yang akan mengatakan. Oke, perkataan daripada malaikat tidak pernah dibantah. Jadilah perkataannya. Saudara, ini berbicara ketulusan dan iman bahwa apa yang walaupun dia belum mengambil, tapi dia punya keyakinan, aku terima apa adanya. Kalau memang Tuhan sudah berkehendak, kalau Tuhan sudah punya rencana, aku siap. Di dalam ketulusan hati, imannya untuk apa? Karya keselamatan, menyatakan rencana Allah. Saudara, kita akan bahas satu persatu. Ketulusan hati Maria, kita lihat. Dia tidak meminta penjelasan dan meragukan rencana Allah. Seorang perempuan akan mengandung. Secara konsekuensi itu berat. Belum menikah, baru tunangan, terus mengandung. Secara moral nanti akan dianggap orang yang tidak bermoral, wanita yang tidak bermoral. Wong belum menikah kok sudah mengandung, berarti apa? Ada something, ada sesuatu yang dilakukannya. Secara moral itu ada suatu tekanan. Tetapi ketika Tuhan berbicara, Tuhan memakai dia dengan ketegasannya dan malaikat menyatakan rencana itu kepada Maria. Dia dengan tulus hati, aku siap. Jadilah perkataanmu. Saudara,
jadilah perkataanmu. Ini satu pribadi yang luar biasa. Ada suatu pertanyaan yang perlu kita renungkan. Apakah kita memiliki keberanian untuk berkata iya kepada Allah atas rencana kita, rencananya? Berani tidak kita memiliki keberanian untuk berkata iya kepada Allah atas rencana kita? Mungkin ibu bapak pernah masih ingat dengan saudara kita, Ibu Widya, yang sekarang sudah pindah ke Jakarta. Sebelum beliau itu pindah, saya tahu sama mengenal walaupun belum begitu lama, tapi saya berapa kali ke rumahnya. Dia adalah orang yang bersihan, rapi. Cara berdandannya juga kelihatan, gitu kan? Ketika dia ada keputusan ingin menjual rumahnya dan mau pindah ke Jakarta, pernah ke Bali ke Jakarta, saya tanya, tante biasa hidup sendiri di rumah, bisa nggak tinggal dengan anak, menantu, atau cucu? Orang kalau biasa hidup sendiri, gak pindah, apalagi sudah umur, pindah ke tempat baru gak gampang. Dia lebih senang di rumah yang lama, karena mau naruh apa, tempat di mana, lorong-lorong ataupun lubang-lubang itu tahu, saudara. Kalau sudah ini orang, kita lihat orang yang sudah berumur-umur untuk pindah rumah baru akan pindah. Karena apa? Menyesuaikan dulu lagi. Kalau rumah yang lama kita merem aja bisa lewat jalan, bisa merem gitu. Karena apa? Sudah tahu lubang semut di mana, lubang ini di mana, tahu semua. Kunci taruh di mana, tempat mana tahu, langsung otomatis. Dengan tempat yang baru nggak gampang. Satu. Yang kedua adalah dia ini biasa bertahun-tahun hidup sendiri. Dia akan bergabung dengan anak, menantu, cucu. Saya tanya, apakah tante sudah berpikir untuk berpindah tempat? Sudah. Apa tujuan tante? Ya, saya tanya dia. Tante ingin supaya anak-anak tante, menantu dan cucu rajin ke gereja. Saudara, jawaban yang memang kalau kita lihat itu biasa ya. Tapi karena dia melihat bahwa anak, menantu, cucu di Jakarta jarang ke gereja. Jadi dia pengen keberadaan dia bisa menarik mereka untuk rajin lagi ke gereja. Tante gak gampang ya tante tinggal dengan menantu, nanti tante paksa-paksa dia ke gereja, nanti ya apa? Gak apa-apa, yang penting jalani. Seminggu yang lalu atau 2 minggu yang lalu saya lupa, ketika dia berulang tahun saya telepon. Tante mau kemana? Gak sering telepon dia. Ini mau ke gereja. Sama siapa tante? Ya sama anak, cucu. Puji Tuhan, dia mulai bisa menarik anak dan menantu ke gereja lagi bersama. Gak apa-apa, gak apa-apa yang penting jalan. Tante bisa, yang penting apa? Tulus hati. Saudara, kalau kita berbicara tentang Maria ini, tulus hati, mari kita introspeksi diri kita, saudara. Coba renungkan. Saat ini apa yang menjadi beban saudara? Masalah apa? Saat ini di awal katakan bahwa hidup kita sebagai orang percaya, orang Kristen, bukan hanya hidup berjalan saja, tetapi Tuhan memberikan satu tujuan dalam hidupmu. Tuhan memberikan tujuan kepada kita pribadi-pribadi. Masalah yang kita hadapi ada tujuannya. Ya, ada rencana Tuhan. Mungkin saat ini kita mulai merenungkan, mulai jengkel, suamiku mencengong, istriku nyebelin, anak-anakku susah diatur, mertuaku cerewet, terus apa lagi, purenku waduh mau nih dewe, maunya sendiri sudah, apalagi cucuku minta terus apa disuruh ke gereja gak mau. Pusing aku, mulai mikir ya kan, saudara. Kalau kita belajar, perhatikan, belajar daripada Maria. Apa sih Maria? Kenapa Maria Tuhan pakai untuk rencana Tuhan, untuk kelahiran Yesus Kristus? Secara moral, secara beban itu berat, saudara. Tetapi ketika Tuhan berbicara lewat malaikat,
jadilah perkataan. Jadi, kalau saudara punya ketulusan hati, tulus ya, Tuhan punya rencana. Saudara punya suami yang nyakit hati, saudara punya istri yang nyebelin, saudara punya menghadapi mertua yang cerewet, saudara menghadapi anak yang susah diatur. Kalau dijalani dengan tulus hati, Tuhan punya rencana untuk perubahan mereka. Karena Tuhan peduli dengan siapapun. Ketika kita menyiapkan semuanya itu, Tuhan menyertai kita. Mungkin kita punya karyawan yang susah diatur. Ingat, tugas kita di dunia ini adalah untuk menjadi garam dan terang untuk mereka. Kalau saudara dengan kalau sadar itu tapi hatimu nggak tulus, engkau akan mengeluh dan sampai stres, depresi. Tapi jalanilah. Aku hidup bukan aku lagi, tetapi Kristus. Yang penting aku jalani dengan tulus hati. Bahkan ketika rencananya melampaui akal kita, bagaimana kalau melampaui akal kita? Aku lemah, gak kuat aku tidak begini. Ingat firman Tuhan. Pencobaan-pencobaan yang Tuhan berikan untuk kita tidak melebihi kemampuan kita, kekuatan kita. Hari Jumat, Sabtu pagi, saya masih renungan di doa pagi. Bahwa pencobaan itu udah harus seperti masalah. Pekerjaan itu adalah sebagai pencobaan kita. Kalau kita setiap pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kita, itu adalah sebenarnya pencobaan. Karena di balik pencobaan ada ujian. Kalau engkau setia dalam pekerjaan ini, atau pencobaan yang Tuhan berikan kepada kita, setia, maka Tuhan akan angkat kita, pekerjaan kita akan dinaikkan. Karena semakin pekerjaan yang ada tangan kita naik, tanggung jawabnya juga besar. Kalau yang kecil saudara tidak punya tanggung jawab, bagaimana akan diberikan yang besar? Hancur. Itu pencobaan apa? Tidak ada pekerjaan yang tidak ada ujian, selalu ada. Salah mengambil keputusan, salah strategi, salah marketingnya, salah kelola, hancur. Mungkin kita kelola dengan tidak jujur, maka akan hancur. Customer akan hilang. Apalagi sekarang netizen itu luar biasa. Diviralkan aja sudah hancur saudara. Maka itulah ujian kita. Itu ujian kita. Maka setiap pencobaan atau pekerjaan atau tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kita, itu tidak akan melebihi kekuatan kita kalau kita jalani. Kalau kita tekun, setia jalani terus, Tuhan akan naikkan lagi. Tekun, setia dengan benar, naikkan lagi. Ibu rumah kataku juga demikian, yang sedang lagi belajar masak, saudara. Pertama, masak goreng tempe susah, saudara. Mungkin goreng tempe susah. Tapi kalau dijalani terus, oh iya ternyata masak ini bumbunya ini ya, sederhana ya, langsung nambah lagi. Gak jauh-jauh saya nggak mau ibu bapak. Contoh adalah istriku, saudara. Sekarang pintar masak, saudara. Dulu kalau suruh masak, mami aja sih masak. Jadi dia mengandalkan karena mami itu tinggal bareng, maka bagian masak perdapuran adalah mami mertua. Tapi ketika mami kondisinya sudah gak ada, mau tidak mau dia harus apa? Aku harus ini. Bisa. Akhirnya dia mulai masak. Maka kemarin waktu kami ngobrol-ngobrol kan bersyukur. Keluarga Sanjoyo, keluarganya Sabar, keluarga saya itu sama-sama 44 anggota keluarga, laki-laki semua, saudara. Yang perempuan cuma istrinya masing-masing, istrinya Sanjoyo, Siane, terus istrinya Sabar, Sinta, terus istri saya, ya kan itu perempuan. Anaknya 2 laki-laki semua soalnya, gitu kan. Tapi yang beruntung, mereka beruntung semua. Yang kurang beruntung adalah istriku. Karena apa? Keluarga Sanjoyo pintar masak, saudara. Nah, jadi dimasakkan. Keluarga Sinta, Sabar, pintar masak. Jadi Sabar yang banyak masak, enak-enak. Nah, keluarga saya, istrinya kurang beruntung. Suaminya gak terlalu pintar masak, saudara. Jadi mau gak mau dia harus belajar masak. Saya gak bisa teorinya, saudara, menilai. Karena saya kan
food blocker gitu kan. Jadi ini kurang ini, masak moh gitu. Jadi dia masak, saudara. Kurang beruntung dibandingkan yang lain gitu. Nah, masak air bisa. Kalau bikin kopi, ya kan itu pintar. Nah, tapi ketika memulai belajar, pertama kita mikirnya terlalu repot. Tapi pelan-pelan kalau kita jalan terus gak usah mikirin, yang penting aku jalan itu. Kadang-kadang kita bikin repot karena hati kita mau sosial aku kayak gini, hidupku gini terus masak apa? Ingat, kalau kita jalani itu dengan hati yang bersungut-sungut, ngeluh, berat hidupmu. Tapi kalau jalan dengan tulus hati, wah ada rencana Tuhan. Ternyata Tuhan punya rencanaku. Dengan aku begini, satu, aku bisa menghemat keuangan. Kedua, dengan cara ini berarti masakanku sehat, keluargaku sehat karena bersih. Ketiga, dengan kayak gini terus aku bilang masak, aku apa? Keterampilanku diasah lagi. Masakku bukan hanya goreng tempe, goreng telur, mulai ada balado, ya kan? Bukan hanya balado, mulai lagi ada capcay, mulai lagi ada naik lagi. Karena apa? Keinginan ketulusan hati itu akan tambahkan. Saudara geluti pekerjaan, kalau dengan tulus hati, Tuhan akan memberikan tambahan diversifikasi usaha. Berkembang karena apa? Tuhan akan meningkatkan satu ide kreativitas untuk kita karena dunia ini berubah. Kalau saudara punya suami, tadi saya katakan istri, mertua yang ini, miliklah, hadapi dengan tulus hati. Mungkin Tuhan pakai kita sebagai Maria untuk menyelamatkan. Rencana Tuhan dinyatakan. Orang yang hidup jauh dari Tuhan, orang yang masih berkecimpung di dalam dosa, mulai mereka kembali lewat apa? Hati ketulusan kita seperti Maria yang dipakai Tuhan untuk menyatakan rencana Tuhan untuk keselamatan dunia ini. Sederhana, saudara. Jalan dengan tulus hati. Saudara, di dalam Injil Matius pasal 5 ayat 8 dikatakan demikian. Saya menggunakan dua terjemahan. Terjemahan baru berkata demikian. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Dalam terjemahan firman Allah yang hidup, berbahagialah mereka yang tulus hati. Suci hati sama dengan tulus hati. Karena mereka akan melihat Allah. Saudara, kalau saudara mau pelajari tentang khotbah Yesus di bukit, dalam Matius pasal 5, khotbah di bukit, saudara, ucapan bahagia, itu semua ucapan itu berbicara tentang hati, saudara. Berbahagialah orang yang miskin, ya kan, tentang kerendahan hatinya. Berbahagialah, kalau kita ayat 4, berbahagialah orang yang berduka cita, itu berbicara hati. Ayat yang kelima, berbahagialah orang yang lemah lembut, itu berbicara hati. Ayat yang keenam, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, hati yang lapar dan haus kebenaran. Ayat yang selanjutnya 7, berbahagialah orang yang murah hatinya, itu bicara hati lagi. 8, berbahagialah orang yang suci hatinya, hati lagi. Ayat 9, berbahagialah orang yang membawa damai. Nah, membawa damai dari apa? Hidup kita, hati yang penuh damai meluap. Kemudian ayat 10, berbagai orang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena mereka lah yang punya. Fisik dianiaya, hati kembali, ya kan? Ini semua kalau kita baca kan ucapan berbahagia itu bicara hati. Dan kalau hatimu benar, itu berbicara hati yang tahu firman Tuhan, Yesus ada dalam hatinya, maka engkau akan punya kerajaan surga, engkau akan melihat Allah. Bagaimana kita melihat Allah? Melihat sama aja dengan mengenal, saudara. Dari hati itu terpancar kehidupan. Kalau hatimu bersih, tulus, engkau akan bisa melihat kepribadian Allah. Kalau hatimu tulus, engkau bisa melihat rencana Allah. Kalau hatimu tulus, engkau bisa melihat kerajaan surga seperti apa.
Karena setiap tindakan selalu ada motif yang mengikutinya. Setiap tindakan kita selalu ada motif. Motivasi itu apa? Maka di dalam suatu penyelidikan selalu dimulai dari apa? Motif, latar belakangnya apa? Yang punya tugas nanti tugas skripsi selalu dimulai dari latar belakangnya apa? Dalam penyelidikan satu kasus, maka yang dicari adalah motifnya apa? Latar belakangnya. Selalu dicari itu. Ketika konseling mungkin ya kan akan ditarik motifnya apa kok melakukan tindakan ini. Ketika ini pasti akan dicari akarnya, latar belakangnya. Ketika ada seseorang mau konseling pasti akan dicari keluarga ini dari mana. Maka orang Jawa kan selalu kan di dalam filosofi orang Jawa, falsafah orang Jawa, bibit bobot bebek gitu kan, dicari dari mana. Untuk keluarga juga ada dicari kamu dari keluarga apa, karena kedekatan tidak. Nah itu kan nanti apa, kamu dari keluarga apa, masih dekat. Kalau satu keluarga terdekat nanti begini terjadi, itu dicari saudara latar belakangnya. Demikian juga kalau kita ingin melihat Allah, kita harus memiliki ketulusan hati yang senantiasa apa? Melekat tulus di hati kita, sehingga kita bisa melihat rencana Tuhan dengan hati yang tulus. Kita nggak boleh motif politik, nggak motif apapun. Kita bisa melihat, jalani dengan sukacita, jalani dengan sungguh-sungguh, dan kita harus selalu apa? Ada rencana Tuhan yang Tuhan nyatakan, rencana Tuhan yang Tuhan nyatakan. Dan saudara, jika jalan dengan tulus hati, Tuhan bisa, saudara bisa melihat Allah dan menangkap rencana Tuhan itu untuk saudara. Kojoni dengan si bikin sudah mulai ke setelan maghrib lagi saudara. Anaknya sudah bisa semua, udah berumah tangga. Kembali ke setelan maghrib, berdua lagi saudara. Honeymoon terus saudara, ini kan berdua kemana-mana, makan, suap-suapan mungkin, ya kan bisa berjanji. Gitu kan. Mau tidak mau nanti akan kembali ke setelan maghrib. Pertama berdua, ditambah lagi anak, diberkati anak sudah besar, diambil orang saudara. Berdua lagi. Maka kita harus siap-siap, harus siap. Tapi kalau kita merawat anak dengan tulus hati, kita gak pikir anak terus tak gede, no, tak kayak makan, tak sekolah, no, terus gini. Diambil orang, ya kan? Gak akan berpikiran mengeluh atau apa, tapi kita bangga. Terus aku lagi hidup berdua lagi. Kadang ada yang lebih lagi, kita gede, no, tak biaya semuanya. Gak perhatian dengan aku sebagai orang tua, dicuekin. Banyak yang kejadian seperti itu. Tapi apakah orang tua yang Tuhan akan mengeluh seperti itu ketika anak tidak hormat? Maka beberapa kali saya seringkali menemukan orang seperti itu. Saya katakan anak-anak ingin masukkan ke panti werda. Saya akan tanya, kenapa kamu ingin masukkan orang tuamu ke panti werda? Oh, jawabannya macam-macam, begini semacam kemproh, ada yang ngomong kemproh apa? Suka ngompol di jalanan, di jalur rumah itu pesing. Kedua, aku repot, aku kerja. Ada lagi, cerewetnya luar biasa. Lalu saya balik, kamu sadar nggak? Pernah nggak mama papamu itu mengeluh ketika anaknya 5, kecil-kecil, mainnya lari ke sana, lari kemari, ya terus ngompol di mana-mana tempat, mama papamu ngeluh nggak? Iya. Karena mamamu itu senang ngerawat anak, ngopeni anak, memelihara anak itu dengan sukacita, tulus. Masa kamu, mamamu, papamu ngurusi 5 orang anak itu dengan sukacita, kamu ngurusi 2 orang tua atau 1 orang tua tidak? Kok kamu ngeluh? 5 loh, ngopeni 2 ngopeni 5, bertahun-tahun sampai harus memikirkan masa depannya. Kalau kita jujur, anak 5 ngopeni orang tua, paling orang tua kita, paling kita umur manusia, kalau kita kata 70, buat 80. Kalau kita mungkin anak kita sudah mandiri, kita tinggal umur kita sebagai orang tua itu tinggal berapa sisanya? Paling bangsa itu. Tapi orang tua dari 0, anak itu 0 sampai dia memiliki masa depan menikahkan.
Tapi orang tua apa? Jalannya dengan tulus, bekerja siang malam untuk apa? Demi apa? Anakku punya masa depan. Dia bisa berkarir, dia bisa apa? Menghadapi situasi dunia dengan eksistensinya. Dia bisa punya pengharapan, dia punya apa? Dia punya kesuksesan, karir yang bagus, pekerjaan yang bagus, dan segalanya harapannya bagus-bagus. Orang tua harapannya apa? Makan ya mulai berkurang. Dulu anak-anak makan satu kali makan 2 piring, porsinya gede. Orang sudah berumur, berkurang porsinya. Jalannya juga dulu berkurang. Dulu suka shopping, jalan-jalan. Sekarang orang tua wis males. Paling mempersiapkan diri apa? Anterno aku ke gereja, anterno aku ke sini. Nggak mungkin minta diantar jalan-jalan sampai capek kan? Karena apa? Orang tua dan saya, kita sedang mempersiapkan diri masa depan kita. Anak-anak dipersiapkan masa depan untuk menghadapi dunia ini. Sedangkan kita, orang tua, sedang mempersiapkan diri untuk menghadapi hadirat Tuhan. Sederhana sih. Maka mari kita memiliki ketulusan hati. Engkau bisa melihat, mengenal Allah. Kalau engkau melihat, itu kalau mengenal Allah, rencana Tuhan itu apa sih? Mari kita kembali ketika kita menghadapi situasi pergumulan, beban hidup, ataupun menghadapi orang-orang yang menjengkelkan, yang nyebel atau nyakitin hati, jalani dengan tulus hati. Ada rencana Tuhan, mungkin Tuhan memakai ketulusan hati kita menghadapi itu supaya dia berubah dan bertobat. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan kita, siapa lagi? Aku punya suami, aku punya istri, punya anak mertua, atau apa? Tuhan berikan beban itu berarti Tuhan punya rencana untuk aku. Maka jalanilah dengan tulus hati. Tuhan sedang memakai kita seperti Maria zaman sekarang dengan ketulusan hatinya. Maka rencana Tuhan akan dinyatakan lewat sahabat kita. Artinya kita ini adalah punya identitas, punya tugas, punya tanggung jawab, dan punya tujuan yang Tuhan taruh kepada kita semua. Jadi jalan hidup itu jangan mengeluh, tulus. Karena kita nggak tahu. Saya akan cerita saudara. Saya di sini sudah hampir 3 tahun saudara, ya kan? Hampir 3 tahun. Jadi nanti ini Natal, saya jalani Natal yang ketiga. Saudara tahukah ketika saya sebelum menerima di tempat ini, saya punya tanggung jawab, punya beban, ataupun mungkin saya sebut mungkin punya satu pencobaan lah ya, kalau saya katakan semua tadi saya katakan pencobaan, tanggung jawab, pekerjaan atau apa, yaitu ketika mami mertua saya itu sakit saudara, sakit diabetes, hopeless, kakinya luka, dan diabetes. Ketika saya merawat ini, saya bingung jalani ini, ya apa yang harus saya jalani? Saya bukan orang yang tidak jijik. Saya juga orang yang jijian. Dan saya kalau lihat darah, karena saya hampir mau pingsan saudara. Jadi saya bukan orang yang kuat seperti apa. Berkali-kali aku lihat darah, itu mau pingsan. Kalau pusing-pusing, tinggal ambil gitu. Maka berkali-kali karena saya diajak ke rumah sakit, ada siapa yang kecelakaan, saya diundang sama lihat darah. Saya lihat, aduh, ini lama-lama aku pingsan di sini. Maka saya keluar, langsung saya tarik nafas panjang, tangan terbuka, udara segar, gitu kan. Baru mulai mataku, mulai lihat lagi, mulai nggak bunang-bunang lagi saudara. Jadi lihat di darah, di jalan ada kecelakaan, ada darah, pasti akan nggak kemana. Tapi ketika ini melihat luka seperti itu, bagaimana? Mau nggak mau harus dirawat, disembuhkan. Mami kayak orang itu putus asa, ke dokter nggak mau, karena bayangannya adalah luka diabetes susah disembuhkan, nanti diamputasi. Itu mindsetnya. Akhirnya sudah saya kuatkan imannya, saya kuatkan semangatnya, kemudian saya rawat. Saya rawat terus, gitu kan. Pergumulan itu proses yang panjang.
saya obati, saya cuci mukanya, ya agak-agak bau-bau itu ya, bisa gak apa-apa tak jalani. Kalau saya cuci nanti dia juga merasa sungkan, ya kan, jadi tak obati dengan ini. Saya menunjukkan bahwa kalau saya putus asa, nanti dia tambah putus asa. Jadi saya berusaha kalau saya mau nangis, nangisnya di atas. Mungkin saya katakan, aku juga manusia terbatas, juga mengalami satu apa, putus asa juga, ya kan. Seperti, kok kapan sembuh? Saya tanya dokter, paling 2 minggu sembuh. 1 bulan nggak sembuh-sembuh, saudara. Ya apa, masa terus-terusan kayak gini? Saya mikir aja gitu ya, pikirin. Tapi ketika saya mulai makan, aku harus tulus jalaninya. Jadi saya bawa, saya keluarkan semangatnya, harapannya, pasti sembuh nih, paling minggu depan sembuh, ya kan? 1 minggu nggak sembuh, saudara. Semangat lagi, mungkin dia ngomong bujuk ini, nggak kan? Akhirnya, ayo, saya kan bukan Tuhan yang saya berusaha. Kadang-kadang ketika dia seperti tengah malam nangis, saudara, aduh, apa, kenapa? Terus kita kasih obat, ini ternyata obatnya lupa diminum, saudara, jadi kesakitan. Malam-malam nangis, segala macam. Semangat. Akhirnya dalam suatu, untung anak-anak masih ikut sekolah itu adalah online, pandemi itu. Jadi seharian anak-anak saya bisa nemenin, ya kan, saya kasih tugas ini kalau mau tinggal telepon. Dijalani pagi saya cuci, malam sore, tapi kita bersihkan semuanya, tak rawat terus. Dan dalam hal ini saya tidak Tuhan apa? Jalanilah. Saya harus membangun diri supaya saya kuat, saya bisa jalani ini semua. Saya harus membangun diri apa? Aku harus memiliki hati yang tulus. Jadi yang bisa menguatkan kita adalah apa? Kita kembali ke diri kita, jangan salahkan orang lain. Apa yang harus kita lakukan supaya ini kita bisa menjalani? Tulus hati. Jalani. Apalagi ini orang tua sendiri, jalani dengan tulus. Jalani terus. Dan dalam waktu 3 bulan sembuh, saudara. Nah, dalam waktu 3 bulan itu sembuh, kemudian apa yang terjadi ketika Tuhan kasih kepercayaan, mencoba dan saya jalani dengan tulus hati, dan itu Tuhan kata sudah cukup perawatanmu dan tugasmu. Ternyata Tuhan memberikan satu karya yang besar untuk saya mengembalakan tempat ini. Jadi sebelum saya mengembalakan saudara sebagai gembala tempat ini, saya harus mengembalakan satu domba kan, mami mertua. Dari hopeless, dari harapan, dari sakit sampai dia sembuh 2 bulan. Ketika sembuh, waktunya sudah menurut Tuhan, waktunya Tuhan percayakan setiap perkara kecil, berhasil dalam perkara kecil, Tuhan berikan perkara yang lebih besar. Jadi jemaat saudara, sehingga saya bisa bersama-sama dengan ibu, bapak, dan saudara di tempat ini. Jadi kemudian, jadi kalau kita jalani, ibu bapak, ini adalah pengalaman saya dan tidak bisa jadi suatu pembenaran saudara. Tapi nilai-nilai inilah yang saudara bisa ambil. Apa yang sudah saudara hadapi, jalani dengan tulus hati. Hadapi orang yang mungkin jengkel, mau usaha apa, tulus hati saudara. Dengan ketulusan hati itulah saudara akan jalani dengan sukacita, jalani dengan kuat, jalani dengan semangat, sehingga ada orang, karena setiap pencobaan itu tidak akan melebihi kekuatan kita, dan pada waktunya Tuhan akan memberikan solusi. Waktunya. Cuma persoalannya waktunya Tuhan itu kapan? Kita tidak tahu. Oleh karena itulah perlu ada suatu ketulusan hati jalaninya, supaya kita tidak lemah. Karena ada rencana Tuhan yang Tuhan nyatakan lewat hidup saya, saudara, ibu bapak semuanya. Bisa. Saudara bisa melihat atau mengenal Allah karena rencananya untuk saudara, baik untuk orang-orang sekitar saudara ataupun untuk yang lain, karena tugas kita di dunia ini menjadi garam dan terang. Beritakanlah kasih Tuhan. Yang kedua, kita belajar dari Maria itu tentang apa? Imannya, saudara. Percaya atas rencana Allah. Maria harus menjalani rencana Allah dengan apa? Konsekuensi mengganggu hubungan dengan Yusuf. Yusuf
Dan ketika Maria harus mengandung, Yusuf apa? Kena konsekuensinya, dampaknya. Pria tidak tanggung jawab, baru tunangan, belum menikah, maka dianggap si Yusuf ini orang yang apa? Tidak bisa mengenai penguasaan diri, saudara. Tidak menjaga keputusan. Itu satu apalagi dalam kehidupan orang Yahudi, adat istiadat Yahudi itu keras. Itu dosa dan harus dihukum. Baik itu secara hukum adat, tradisi, atau hukum Taurat, saudara, kena hukum. Tetapi apa Yusuf? Yusuf tidak mencerai, tidak memisahkan, meninggalkan Maria, tapi dia mendampingi. Karena bayangin, ini rencana Tuhan. Dan mereka adalah orang-orang yang dipilih Tuhan untuk menyatakan rencana dunia ini. Satu keyakinan, satu kepercayaan, satu iman bagaimana mereka memiliki keyakinan bahwa apa yang aku alami, apa yang aku jalani ini adalah semua ada di dalam rencana Tuhan. Rencana Tuhan harus dinyatakan lewat siapa? Lewat kita, lewat Maria dan Yusuf. Rencana Allah terkadang mengganggu saudara kenyamanan hidup. Menyatakan kebenaran kadang tidak membawa saudara. Melakukan rencana Tuhan kadang kita kehilangan zona nyaman kita. Mungkin juga ekonomi yang sementara ini terganggu. Mungkin satu hal yang membuat kita tidak enak. Gak usah jauh-jauh saudara. Saya seringkali memperhatikan ibu bapak duduk. Tante Sipora duduk sebelah situ. Depan sini siapa, pinggir-pinggir siapa, ini semua. Saya mau tahu. Coba kalau duduknya itu agak dirubah, nyamannya berkurang saudara, mengganggu kenyamanan. Kalau saudara duduknya biasa di sini, terus pindah sana, biasa ngadepnya ke kiri, ini ngadepnya ke kanan, nggak enak. Tapi lama-lama enak, terbiasa. Rencana Tuhan itu kadang secara daging, secara hidup itu tidak nyata. Tetapi kalau kita jalani dengan sukacita, dengan hati yang tulus, dengan iman, maka itu akan terjadi. Karena iman itu berbicara kesetiaan dan ketaatan kita kepada Tuhan. Mengganggu kenyamanan. Iman sejati tidak mencari jaminan manusia, melainkan bersandar pada janji Allah. Dan dampaknya ada pembelaan dan pendataan Tuhan. Jadi kalau saudara memiliki iman yang sejati itu tidak mencari apa? Dipandang manusia atau apa? Ujian manusia, yang penting aku jalani on the track di jalannya Tuhan. Imanku hanya kepada Tuhan, imanku hanya kepada Yesus Kristus, sudah aku mau jalan di situ. Kalau menghadapi orang-orang, ya inilah yang harus kita, Tuhan memberikan hikmat untuk kita menjelaskan ke orang-orang. Itu iman. Tidak ada jaminan. Manusia kadang apa? Lidah itu tidak bertulang saudara. Sehingga besok pagi itu kedelai, sore sudah jadi tempe saudara. Kadang-kadang nggak bisa dipegang omongannya. Kalau saudara mencari jaminan manusia, kecewa. Boleh saudara menjadi satu apa yang menjadi jaminan manusia sebagai referensi aja, tetapi bukan untuk mutlak. Karena kalau dia lupa, susah. Kita menagih suka, tapi kita mengharapkan, ya kan? Sudah dosa kita ini, doakan aja, ya kan? Tuhan itu sudah berjanji kepada saya, doakan aja supaya Tuhan ingat mau. Kalau saudara mungkin mau berani lagi doa yang kencang, ya kan? Tuhan tolong gerakkan si Ivana untuk memberikan saya ini, gitu kan? Tuhan tolong gerakkan untuk Leni untuk memberikan ini, ya kan? Itu doanya depannya lagi saudara. Jadi orang kan tahunya apa? Oh doanya melekat pada Tuhan, tapi apa saja namanya langsung gitu kan? Nah, tetapi itu kan artinya kita minta. Maka doa itu apa? Dalam hati itu
Kenapa Tuhan Yesus itu mencela para imam ahli Taurat ketika melayani? Karena orang-orang Yahudi ahli Taurat, imam itu berdoa di pinggir jalan. Doanya bagus, kata-katanya bagus, kata-katanya indah, penuh makna, tapi hatinya tidak tulus untuk berdoa. Hatinya tidak tulus, maka Tuhan mencela mereka. Engkau kalau begini tidak bisa melihat Allah. Engkau tidak pernah mengenal Allah dan engkau tidak akan pernah berjumpa dengan Allah. Karena apa? Engkau ingin mencari kepuasan dirimu, bukan Allah yang engkau puaskan. Karena Tuhan tahu semuanya, apa yang menjadi kemahatauan Tuhan itu ada, nyata. Kalau engkau berdoa keras-keras depan umum, engkau gak percaya Tuhan itu ada dalam hatimu. Maka mulai dari diri kita, persekutuan pribadi dengan Tuhan. Beda kita berdoa syafaat. Kalau berdoa syafaat kita bersama-sama dalam satu komunitas. Tapi panjatkanlah syukurmu, panjatkanlah permohonanmu kepada Tuhan. Tuhan, sebelum engkau mengungkapkannya, Tuhan tahu. Ada pembelaan dan penyertaan Tuhan. Ingat saudara, macam beranikah saudara melangkah dengan walaupun kelihatannya susah, melangkah dengan iman? Abraham ketika dengan Lot, Tuhan punya rencana untuk mereka semua, suruh memilih wilayah. Lot melihat hijaunya lahan wilayah itu, hijau royo-royo. Oh, ini kemakmuran, kesuburan, ambil apa yang dimakan. Abraham, apa yang menjadi kehendak Tuhan? Gersam, tidak mungkin, tidak mungkin masuk surga. Tapi ketika perjalanan proses itu berjalan, dijalani dengan sukacita, dengan berani untuk melangkah dengan iman, penyertaan, pembelaan, dan berkat Tuhan mengikuti siapa? Abraham. Kalau saudara punya keyakinan bahwa ini adalah Tuhan yang berkehendak, ini rencana Tuhan, beranilah melangkah. Kalau kita sudah berani melangkah, penyertaan Tuhan nyata. Tetapi kalau kita tidak berani melangkah, nggak pernah kita melangkah. Sebenarnya sekarang ada perumpamaan saudara. Siapa yang mau ini? Siapa? Saudara mungkin katakan aku mau ini. Siapa yang mau ini? Mic ini siapa yang mau? Kalau saudara hanya sekedar mau, saudara tidak akan mendapat. Saudara kalau mau menginginkan mic ini, maka saudara harus apa? Jalan ke saya untuk ngambil. Saudara harus jalan ke saya untuk ngambil ini. Sama, Tuhan memberikan janjinya kepada kita. Kalau engkau setia, engkau taat, Tuhan akan memberkati engkau, bla 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 bla. Tuhan memberikan janji. Apa kau yakin? Iman? Yakin. Aku percaya. Tapi kalau saudara diem, ya nggak dapat. Jalan ke saya. Jalan ke saya, maka sekarang dia akan mendapatkan. Jadi itu dinyatakan kepada saudara, pemeliharaan Tuhan, berkat Tuhan. Tapi kalau saudara males, nggak mau kerja, ya nggak dapat. Jadi berkati. Tapi kalau saudara mau kerja, walaupun kerjaan apapun kerjakan, saudara pasti Tuhan berkati. Tapi kalau males, nggak akan bisa. Sama seperti siapa yang mau ini. Saudara punya keyakinan, aku mau, tapi saudara berdiam diri saja di tempat, nggak akan dapat. Saudara jalan ke saya, saya kasih ini. Dan jadi, ayo siapa yang mau, ayo marilah kepada yang nanti sudah berat, ayo kembali datanglah kepadaku. Saudara ada katanya nggak akan dapat kelegaan. Ayo saudara yang datang kepada
aku akan mendapatkan berkat, aku lah pokok anggur, dan nanti kalian harus menang saya sedikit belum nanti buahnya akan baik. Saudara nggak pernah datang untuk melekat, dia nggak ada. Itulah beranilah melangkah dengan iman, maka berkat Tuhan. Ingatlah, melangkah dengan iman karena rencana Allah selalu melampaui pemahaman manusia, tetapi sempurna di dalam kasih-Nya. Ingat ini, melangkah dengan iman karena rencana Allah selalu melampaui pemahaman kita, tetapi sempurna di dalam kasih-Nya. Bagaimana cara memiliki hati yang tulus dan iman yang berkualitas? Di dalam Yohanes pasal 15 ayat 4 dikatakan demikian, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Kalau kita ingin memiliki hati yang tulus dan iman, maka saudara harus melekat pada pokoknya. Bangun relasi saudara, bangun hubungan dengan Kristus. Tanpa terhubung, saudara tidak akan mendapatkan apa kekuatan. Tanpa terhubung dengan Kristus, saudara akan lemah. Tanpa terhubung dengan Kristus, saudara tidak akan pernah berbuah. Tanpa terhubung dengan Tuhan, maka saudara tidak akan mendapatkan satu pengharapan. Nanti pada waktu akan berbuah. Kalau ranting tidak nyambung, maka tunggu matinya saja, tunggu kering dan mati. Tapi kalau terhubung, ada pengharapan, suatu saat akan berbuah. Suatu saat akan berbuah, tinggal tunggu waktunya kepiaran. Saudara, oleh karena itu terhubunglah dengan Kristus. Bagaimana kita terhubung? Kehidupan tanpa hubungan dengan Kristus seperti ranting yang terputus dari pokok anggur, kering, tak berguna dan tak berbuah. Melekat bangun hubungan dengan Tuhan, persekutuan dengan Tuhan lewat doamu, lewat persekutuan merenungkan firman Tuhan, dan lewat persekutuan dan komunitas saudara seiman gereja. Saudara akan belajar hati ini, saudara akan dikuatkan dan akan memiliki suatu ketulusan hati. Engkau hidup untuk apa? Hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus. Engkau ada tengah-tengah keluarga yang mungkin, tapi Tuhan kau disadarkan. Tuhan punya rencana yang besar untukmu. Engkau akan dipakai seperti Maria untuk menyatakan rencana Tuhan, keselamatan, pertobatan umat manusia. Engkau mungkin menderita secara daging, secara fisik saat ini, batin. Saudara, kalau batinmu sedang lagi gundah gulana, milikilah, buka hati, Roh Kudus berkarya, dan milikilah hati yang tulus, hadapi dan jalani. Tuhan punya rencana lewat saudara untuk apa? Mungkin pertobatan orang yang kita kasihi. Baik itu istri, suami, anak-anak, menantu, atau siapapun. Jadi ada beban yang Tuhan berikan kepada kita, dan beban itu tidak melampaui kekuatan kita. Karena Tuhan memberikan tanggung jawab sesuai kapasitas kita, kemampuan kita. Tidak lebih. Saat kita tinggal dalam Kristus, kekuatan Allah mengalir untuk apa? Memberi makna dan dampak. Hidupmu akan berdampak. Karena apa? Saudara menyadari, aku hidup melakukan rencana Tuhan. Hidupku untuk berdampak menjadi garam dan terang untuk mereka semuanya. Hidupku di tengah-tengah keluarga, mungkin mereka tidak mau ke gereja. Dengan hidupku aku rajin ke gereja, maka mereka akan ke gereja. Apa? Tunggu waktunya. Keluarga ini sendiri hidupnya nggak ini, dengan keberadaan kita bisa membangun. Mungkin kita berat, tapi tetaplah engkau jadi pribadi, karena Tuhan lewat sadar tidak sadar saudara ini sedang berdampak untuk mereka. Mungkin tidak langsung signifikan,
seperti batu yang keras untuk dihancurkan susah, tapi dengan tetesan air akhirnya lubang, pelan akan terlubang itu sendiri. Demikian juga ada yang memang prosesnya cepat, tapi ada yang prosesnya lambat. Tetapi sekecil apapun yang saudara kerjakan, di mana saudara dengan tulus hati, ada dampak. Walaupun masih kecil, belum kelihatan, tapi ada dampak yang kelihatan. Maka hidup apa yang kita kerjakan itu tidak akan sia-sia. Kalau kita menyadari aku kerjakan, aku lakukan itu untuk Tuhan. Motif hati kita adalah tulus hati, Tuhan berkarya untuk aku kerjakan di tengah apapun, lakukan dengan tanggung jawab. Sudah semuanya biarlah Tuhan, bagian kita lakukan, selanjutnya bagian Tuhan. Tidak akan benar. Kita di tengah keluarga untuk apa? Anak-anak kita repot, kita dengan memberi nasihat. Maka ibu bapak, jangan merasa minder, jangan merasa kita itu sudah tidak dibutuhkan. Usia berapapun masih dibutuhkan saudara. Selama saudara masih bernafas, itu Tuhan punya rencana. Ketika saudara sakit, Tuhan juga punya rencana. Bagaimana saudara menghadapi sakit itu? Apakah saudara ngomel-ngomel atau bagaimana? Dengan saudara dekat dengan Tuhan, dengan tulus hati jalani, menunjukkan imannya, jadi pembelajaran bagi orang lain. Kemarin saya besuk saudara kita kan operasi kedua, Cinani operasi yang kedua. Dia masuk hari Rabu, operasi Kamis, Jumatnya pulang. Wawan Kamis masuk, Jumat operasi. Cinani ketika saya besuk Cinani ke rumah sakit, saya ngobrol-ngobrol, wajahnya berbeda, dia lebih suka cita, pasrah ya. Iya, aku harus malah aku nggak sabaran untuk cepat dioperasi. Pertama kali saya masuk saya kaget saudara. Baru pertama kali saya lihat ini benar nggak? Karena rambutnya putih saudara. Jadi saya kaget, ini apa salah kamar saya? Ini kan. Ternyata setelah dioperasi dia sudah pernah. Nah, Wawan yang lucu saudara. Saya datang kemudian setelah operasi kepalanya masih ada selangnya. Halo, ya itu kan. Dan apa? Siapa? Saya tanya, ayo siapa? Ayo, ingat-ingat. Bos, gitu kan, bos. Siapa? Masuk bos. Bose, gitu kan. Bose ya. Terus ngobrol-ngobrol, ya kan ya memang belum ada ini ya, masih akibat benturan pasti ada berdampak. Tapi ketika saya tanya, Wawan, ayo berdoa ya. Iya. Loh, Wawan kalau berdoa kepada siapa? Tuhan Yesus. Nah, dan gitu. Tuhan Yesus. Terus saya tanya lagi, Wawan kalau doa Tuhan Yesus ya? Doa ya? Iya. Ikuti aku berdoa. Jadi saya teringat ketika saya berdoa, mimpin doa anak-anak saudara, ibadah anak itu kan, ikuti kakak berdoa Tuhan Yesus, gitu kan. Saya berdoa, dia ikuti saudara, Tuhan Yesus, tolong ini, dia ikuti semuanya. Wah, saya lakukan ini untuk apa? Supaya anak-anaknya dua itu dia melihat bagaimana kok harus sabar dari papanya. Dan anak yang bungsu yang laki-laki, saya ngobrol. Dia rencanakan mau ke Jerman. Ya banyak kamu jadi ke Jerman. Visanya nggak keluar katanya. Terus ya Pak, alasannya gini. Loh biasanya perusahaan itu sudah punya itu perusahaan multinasional. Kalau kamu mau dikirim di sana kan sudah ada biasanya sudah terbiasa mengirim karyawan untuk belajar di sana 2 minggu itu kan ada dokumentasinya ada nggak perlu ini. Tapi nggak tahu ini. Sudarno bersyukur. Berarti kami suruh urus merawat papa lebih dekat lagi kan. Kalau kita jalan dengan tulus itu akan benar. Hidup itu tidak sia-sia, tapi selalu berdampak. Ada tugas yang harus kita kerjakan. Nah, saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, mari belajar dari tokoh Maria, ketulusan hatinya dan imannya. Saudara adalah Maria zaman sekarang. Mungkin yang laki-laki aku kan bukan Maria, saudara adalah Mario.
Ya, Mario, Maria. Nilai hidupnya itulah yang harus kita ambil, bukan kelaminnya, jenis kelaminnya perempuan. Aku laki-laki gak sama. Nilai hidupnya, teladan hidupnya ini yang harus kita ambil sebagai laki-laki dan perempuan, saudara kita, bapak, ibu, dan kita semua ambil teladan hidupnya untuk kita. Sehingga kita jalani hidup ini tidak akan sia-sia, tapi selalu ada makna dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Saya undang sebenarnya musik.